pada pertemuan kedua ini, mari kita membaca basmalah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan perkuliahan kedua fikih siasah kali ini menggunakan platform yang kemudian ada link YouTube yang kemudian bisa dilihat dan disaksikan oleh para mahasiswa. Dan ini model e-learning yang bahannya kemudian muncul di YouTube tersebut. Saya akan menyebutnya bahwa pembahasan fikih siasah di pertemuan kedua ini dengan pembahasan awal dari fikih siasah itu sendiri. Yang minggu kemarin saya sudah menyinggungnya sebentar. Karena di minggu pertama kita lebih banyak menitik beratkan kepada perkenalan dan identifikasi bagaimana akses sinyal, akses perkuliahan daring yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di tempat tinggalnya masing-masing. Sementara saya hanya menyinggung sebentar tentang fikih siasah, dan hari ini saya akan menyampaikan itu secara lebih terinci. Baik, fikih siasah, fiqhus siasi, maka ini adalah bahasa Arab yang merupakan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Idhofi, mudhafnya kata fiqh, as-siyasahnya kata mudhaf ilaih. Kata fiqh dan siyasah. Fiqh secara bahasa atau etimologi artinya al-fiqhu al-fahmu, pemahaman, terutama pemahaman yang mendalam itu fikih. Kemudian secara terminologi adalah al-ilmu bi ahkami syar'iyyati al-amaliyati, ilmu-ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat perbuatan. Al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyati, yang diambil, dipahami dari dalil-dalilnya yang sifatnya terperinci, itu fikih. Kemudian siasah, dari kata sasa yasusu siasatan, artinya banyak mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, membuat pengendalian, dan seterusnya. Nah, secara terminologi, siasah itu bermakna tadbiru masalihil ibad waqfan ala syar, mengurus pengurusan kemaslahatan umat manusia yang sesuai dengan syarak, maka itu fikih siasah. Nah, maka boleh kita tekankan kembali, fikih ini ya pengetahuan tentang hukum yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia mukallaf. Dalilnya tafsiri, terperinci. Dalil-dalil hukum Al-Quran, As-Sunnah, dalil-dalil hukum yang lain, bahkan juga ilmu pengetahuan tentang hukum Islam. Nah, siasah tentu artinya ya mengatur, memimpin sesuatu untuk membawa kemaslahatan, membangun kemaslahatan manusia, mengurusi kepentingan manusia sesuai dengan syarak. Nah, fikih siasah kira-kira ya ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang berkenaan dengan politik, yang ya sesuai dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan dalil hukum yang lain untuk mengurus kepentingan umat manusia, untuk kemaslahatan umat manusia. Itu fikih siasah. Nah, kemudian setelah kita bicara fikih siasah, tadi sempat disinggung ada kata syariah, yang biasanya kemudian orang saling membuat istilah berikutnya namanya fikih. Fikih dan syariah itu seperti apa? Maka orang kalau sering menyebut kata hukum syariah, syara'a yashra'u syar'an wa syari'atan, secara bahasa maknanya adalah jalan menuju ke tempat pengairan, atau jalan setapak yang harus ditempuh, atau jalan mengalirnya air, maka itu namanya syariah. Atau boleh juga disebut dengan sumber air, itu syariah. Nah,
Secara terminologi, maka syariah adalah khitabullah atau khitabus syari' al-muta'allaq bi af'alil mukallafin. Ini adalah ketentuan Allah, ketentuan pembuat syariat yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf atau subjek hukum. Bisa berupa perintah melakukan satu perbuatan atau melarang satu perbuatan, memilih menentukan satu perbuatan menjadi syarat, sebab, penghalang, dan seterusnya. Maka ini namanya syariah. Kemudian yang satunya fikih. Kalau fikih itu apa? Faqaha yafqahu fiqhan. Pemahaman yang mendalam. Al-fiqhu al-fahmu. Maka kalau kemudian mengeluarkan menjadi hukum tertentu dari ayat Quran, dari hadis, entah itu berupa terjemahan, entah itu berupa tafsir, entah itu langsung berupa hukum yang sifatnya memang berkenaan dengan perbuatan mukallaf, maka ini disebut dengan fikih. Yang oleh karenanya nanti dibutuhkan banyak ilmu untuk bisa ketemu dengan hukum fikih tertentu ini. Oleh karenanya memang tidak sembarangan. Jadi syariah dan fikih menjadi sesuatu yang pasti akan bersambung. Kalau orang baca Quran, kemudian memahami, mengeluarkan menjadi satu produk tertentu, produk hukum, produk pemahaman, dan seterusnya, maka itu yang disebut dengan fikih. Dan oleh karenanya, maka memang kalau sudah di titik itu, bisa jadi ada perbedaan di kalangan para fuqaha atau para ulama. Nah, masuk kemudian sekarang, kita belajar fikih siasa ini sebetulnya untuk apa? Manfaat fikih siasa itu ya ada yang sifatnya akademik, yang berkenaan dengan pengembangan keilmuan, dunia pendidikan, kajian di disiplin ilmu tertentu dan seterusnya. Tapi juga punya manfaat praktis. Bisa untuk berpikir, untuk melihat, untuk melaksanakan bagaimana kehidupan politik bernegara, berbangsa, bermasyarakat, dan seterusnya. Itu kalau belajar fikih siasa. Sayangnya memang kemudian tidak banyak keilmuan, bahkan kita tahu di IAIN atau perguruan tinggi agama Islam tidak semua prodi dan tidak semua juru fakultas belajar fikih siasa. Oleh karenanya maka ya bersyukurlah bagi Anda yang di fakultas syariah ini yang kemudian bisa belajar fikih siasa itu. Sehingga mengerti sesuatu, mengerti politik dan seterusnya, tidak semata-mata ikut-ikutan, tetapi memang tahu dari dasarnya dan dari awal. Nah, secara umum ini yang bisa kita lihat. Orang belajar fikih siasa itu berarti menambah wawasan pengetahuan tentang politik, tentang sosial dalam perspektif Islam, perspektif Muslim, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya belajar fikih siasa berarti juga belajar akar-akar sejarah politik dan pemerintahan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pengganti beliau yang cerdas-cerdas itu. Kemudian bisa menangkap ide dasar dari prinsip pembangunan politik dan pemerintahannya. Sehingga kemudian ditemukan apa unsur ideologis untuk menambah pemahaman dan penafsiran yang luas. Tidak semata-mata kemudian menyebut bahwa ini dari Rasul, ini dari Nabi, dan seterusnya. Tapi apa yang bisa ditangkap? Nah, demikian juga belajar fikih siasa ini juga berarti memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran siasa syar'iyah yang penting. Bisa untuk meluaskan wawasan pemahaman, penafsiran yang lebih luas. Karena belajar fikih siasa juga berarti belajar pemikiran para ulama tentang politik, tentang negara, dan seterusnya. Nah, belajar fikih siasa juga berarti mempelajari sejarah jatuh bangunnya pemerintahan pada masa lalu. Pada masa kejayaan, pada masa kemunduran orang-orang Islam. Dan ini menjadi pelajaran berharga. Sejarah yang sudah ada itu. Tidak ditutup-tutupi, tidak dihilangkan, dan seterusnya. Tapi menjadi pelajaran penting untuk pembelajaran ke depan. Fal tangdur ma qaddamat lihat. Maka lihatlah apa yang sudah terjadi ini untuk sesuatu yang akan datang. Nah, belajar fikih siasa juga berarti
belajar prinsip-prinsip yang diterapkan dalam siasah syar'iyah sehingga bisa jadi pedoman, jadi strategi pengembangan pemberlakuan norma-norma politik pada masa berikutnya. Ini kalau belajar fikih siasah. Nah, bagaimana kemudian hubungan fikih siasah dengan ilmu yang lain? Tentu yang pertama, fikih siasah itu sangat kuat hubungannya dengan ilmu fikih secara umum. Karena fikih siasah adalah bagian dari ilmu fikih. Bagian dari fikih yang mengatur hubungan antar manusia. Atau bagian dari fikih muamalah secara umum. Karena fikih siasah adalah fikih yang mengatur peranata sosial. Tentu tidak terpisah dari politik sosial, fenomena keadaan ekonomi, dan seterusnya yang ada di masyarakat. Nah, fikih siasah juga pasti nggak mungkin lepas dari ilmu yang disebut dengan usulul fiqh. Kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah-kaidah usul fiqh, dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena menafsirkan Al-Quran, menafsirkan As-Sunnah, mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang lain, selalu dibutuhkan beberapa pengetahuan yang cukup yang muncul di dalam usulul fiqh. Nah, kemudian yang terkait dengan keilmuan yang lain. Fikih siasah tentu sangat erat hubungannya dengan ilmu tafsir dan juga bahkan metode tafsir. Karena ilmu tafsir dan metode tafsir mengajarkan kita untuk memahami bahasa yang digunakan oleh sumber ajaran Islam, Al-Quran. Bagaimana memahami A menjadi hukum dan seterusnya. Maka ilmu fikih siasah menjadi penting dan erat hubungannya dengan ilmu tafsir dan metode tafsir. Nah, fikih siasah juga ada hubungannya dengan soal filsafat politik, karena fikih siasah tentu punya epistemologi politik tertentu, dan ini tentu bagian dari disiplin ilmu yang tentu semuanya punya epistemologi ilmunya. Nah, kemudian fikih siasah juga punya hubungan dengan ilmu yang lain, namanya ilmu politik, sosiologi politik, hukum, ilmu sejarah, sejarah peradaban, dan seterusnya. Karena memang membicarakan fenomena sosial, politik, hukum, politik antar bangsa, sejarah jatuh bangunnya pemerintahan pada masa lampau, dan seterusnya, maka itu adalah fikih siasah tidak mungkin terlepas. Nah, tetapi kita tahu bahwa fikih siasah punya kedudukan penting dan strategi sebetulnya dalam masyarakat muslim. Memikirkan, merumuskan, menetapkan kebijakan politik yang sifatnya adiluhung high politik maupun yang sifatnya praktis. Yang muaranya adalah kemaslahatan masyarakat muslim, kemaslahatan warga negara secara umum, dan seterusnya. Oke. Nah, karena ini satu keilmuan, maka fikih siasah ini memiliki ruang lingkup kajian. Di salah satu ahli menyebutkan ruang lingkup kajian fikih siasah terdiri dari yang pertama siasah dusturiyah atau politik perundang-undangan. Dan ini secara umum memang bicara soal penetapan hukum oleh lembaga membuatnya, legislatifnya. Ada penerapan hukum oleh lembaga peradilan yudikatifnya, ada pelaksanaan, penerapan, dan juga administrasinya oleh lembaga birokrasi atau eksekutifnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah siasat dauliyah atau politik luar negeri. Ada hukum perdata internasionalnya, ada hubungan diplomatik, dan seterusnya. Ya, ada hukum yang mengatur soal jual beli, perjanjian, perikatan, utang piutang antar negara, antar warga negara, dan seterusnya. Bahkan juga mengatur hubungan bagi diplomatik antar negara. Ada kerjasama regional, ada kerjasama internasional, ada kebijakan negara, bagaimana masa damai, masa perang, dan berbagai peranata politik sosial yang lebih luas. Maka ini siasat dauliyah. Kemudian lingkup kajian yang berikutnya adalah siasah maliyah atau politik keuangan dan moneter. Maka bicara tentang ini tentu bicara tentang sumber-sumber keuangan negara,
pos-pos pengeluaran negara, belanja negara, perdagangan, kepentingan hak-hak publik, pajak, zakat, orientasinya semuanya adalah kemaslahatan bagi rakyat. Nah, sebetulnya ada beberapa bagaimana pengaturan negara dan warga negaranya. Nah, maka sebetulnya secara substantif kemudian bicara objek kajian fikih siasa itu ya bisa bicara hak-hak individu dalam bernegara, hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara. Ada hak dan kewajiban individu dan masyarakat dalam berpolitik, hak dan kewajiban pemerintah satu negara. Bagaimana strategi operasional, pelaksanaan pemilihan umum, penentuan kepemimpinan. Bagaimana perundang-undangan mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara. Bagaimana pelaksanaan demokrasi, politik, kekuasaan, dan seterusnya. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan. Dan yang lebih penting sebetulnya ya nilai-nilai kemaslahatan dalam negara. Ini jadi objek kajian penting. Nah, dan ini kemudian bisa meluas. Bagaimana masyarakat bisa melakukan ibadah. Bagaimana masyarakat menggunakan beberapa tempat-tempat publik, tempat-tempat umum. Dan ini menjadi aturan negara dan aturan dalam fikih siasa. Bagaimana kemudian warga negara melaksanakan sholat berjamaah di masjid, Jumatan, membayar zakat, melaksanakan haji, dan seterusnya. Ini juga bagian dari perbincangan fikih siasa di dalamnya. Tentu bukan dalam bentuk bagaimana pelaksanaan ibadahnya. Nah, para ahli yang lain juga membagi objek kajian fikih siasa ini dalam bentuk yang lain. Ada yang menyebutkan namanya siasa dusturia. Ini lebih banyak bicara hubungan pemimpin, rakyat, kelembagaan, apa yang perlu muncul, bagaimana hubungan antara mereka dan seterusnya itu dusturia. Sementara kalau berkenaan dengan perwakilan rakyat, hubungan antara warga negara, partai politik, pemerintahan, bagaimana mengatur, menetapkan sebuah hukum, maka ini siasat syariah. Kemudian bisa juga namanya siasat tanfidiyah, sistem pemerintahan, kabinet, waliyul ahdi, berkenaan dengan kepala negara, berkenaan dengan pengangkatan kepala negara, bagaimana pelaksanaan pemerintahan, dan seterusnya. Kemudian ada siasat qadhaiyah. Nah, ini lebih khusus lagi tentang bagaimana hukum ini diterapkan. Hukum tata negara, hukum secara umum, dan seterusnya. Peradilan, dan seterusnya. Kemudian siasat idariyah. Ini berkenaan dengan soal administrasi negara, hukum administrasi negara, hukum tata negara. Siapa punya wewenang apa, siapa punya hak apa, kewajiban apa, dan seterusnya. Berkenaan dengan pemerintahan, administrasi negara, dan seterusnya. Nah, siasat syariah ini sebetulnya berkenaan dengan sumber rujukan yang digunakan dalam berpolitik. Yang sumbernya ada Al-Quran, As-Sunnah, ada sumber ijtihadiyah lain yang tujuannya mencapai kemaslahatan. Nah, saudara-saudara, para mahasiswa, dan sesungguhnya belajar fikih siasa punya beberapa sumber-sumber kajian yang memang secara umum bisa disebut sebagai primer dan sekunder. Nah, misalnya ada An-Nabrawi yang membagi sumber ini menjadi 3. 1, Nas, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah sumber yang berupa peninggalan orang-orang Islam terdahulu. Ini menjadi sumber-sumber yang kemudian akan diambil dan dikeluarkan. Nah, Ahmad Sukarja menyebut bahwa sumber kajian itu bisa dari manusia sendiri, lingkungannya, pandangan politikus, urf atau kebiasaan masyarakat setempat, adat kebiasaan, pengalaman masa lalu, aturan yang sudah dibuat sebelumnya, juga menjadi sumber kajian fikih siasa. Maka belajar fikih siasa juga berarti belajar ini semua. Nah, kemudian ada prinsip penting.
kalau bicara tentang siasah politik, dan ini ditekankan dalam fikih siasah, apa? Yang pertama bahwa kekuasaan kepemimpinan ini, negara, pemerintahan, tujuan utamanya adalah menjaga supaya kemudian masyarakat bisa tertib, supaya masyarakat bisa menjalankan kehidupannya secara wajar dan dilakukan secara amanah. Nah, kemudian tugas pokoknya apa? Yang menjamin diterapkannya perlakuan yang adil, menegakkan keadilan, tanpa membeda-bedakan status yang melatar belakangi dan seterusnya. Tentu bagi mereka yang sama-sama mendukung keberadaan sebuah negara itu. Nah, bicara siasah syar'iyah atau kemudian fikih siasah yang punya landasan kuat, maka Imam Syaukani menyebut ada asas penting bagi para pejabat negara itu. Yang pertama namanya asas legalitas. Hak, wewenang, tupoksi, dan seterusnya. Menurut Imam Syaukani selalu harus ada dasar hukumnya yang jelas. Meskipun ini memang lebih banyak istihadiyah. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah ada asas umum pemerintahan yang baik. Jadi bagaimana pelaksanaan pemerintahan yang baik itu dilakukan. Suyuti Pulengan menambahkan ada dasar Al-Quran yang di dalamnya kemudian ada prinsip-prinsip umum bagaimana kebijakan seorang pemimpin dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan. Nah, yang pertama adalah bahwa kedaulatan tertinggi itu di tangan Allah. Meskipun mekanisme bagaimana memilih dan seterusnya ada di tangan rakyatnya, tetapi semua dikembalikan ke tangan Allah. Meski jangan kemudian semuanya mengatasnamakan Allah untuk meneguhkan pilihannya sendiri. Nah, yang lainnya secara penting adalah ada prinsip keadilan. Maka negara itu yang paling penting justru adil. Prinsip adil menjadi prinsip penting. Tanpa keadilan, mengaku se-Islam apapun, maka Islam akan menolak itu. Kemudian ada prinsip persamaan atau musawah, bahwa manusia yang satu dengan manusia yang lain ini keasnanil mist, seperti gigi-gigi sisir yang tingginya sama, sederajat, punya hak dan wewenang yang sama. Tentu nanti ada hubungannya dengan peran, ada hubungannya dengan apa yang sudah dilakukan dan seterusnya. Kemudian ada prinsip musyawarah, mengajak berbicara kepada rakyat, mengajak berbicara kepada komponen negara dan bangsa, tidak memaksakan kehendaknya. Ini bahkan dicontohkan sendiri oleh Rasulullah. Sekecil apapun berkenaan dengan negara Madinah, Rasul selalu mengajak untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Sehingga kalau ada pemimpin yang meninggalkan prinsip musyawarah ini, maka dia tidak berhak untuk menyebut diri sebagai pemimpin yang punya landasan Islam. Tentu prinsip yang lain adalah tertib administrasi negaranya oke, tidak bertentangan, dan ada keadilan untuk semua orang secara ekonomi, maslahat, dan seterusnya. Nah, ternyata kalau begitu maka belajar fikih siasah itu punya metode. Metode yang pertama namanya istihad. Istihada yastahidu istihad. Artinya melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, mengerahkan semua tenaga. Karena di dalamnya ada masyaqqah. Oleh karena itu maka istihad adalah menggunakan semua kesanggupan, semua kemampuan ketika menetapkan hukum-hukum syar'i, mengeluarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dengan semua kemampuan. Tentu tidak sesuatu yang terbatas, harus dibangun dulu pengetahuannya, harus dibangun dulu dasar-dasarnya dan seterusnya, sehingga beristihad, beristimbat dan seterusnya tidak sembarangan. Tidak tiba-tiba semua orang kemudian melakukan istihad dan istimbat, sementara tidak bisa memahami sumbernya dengan sangat baik. Tentu ini tidak layak untuk disebut sebagai istihad. Nah, ternyata bicara fikih siasah, bicara soal politik, justru di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan
ayat yang bicara tentang politik secara terperinci, bentuk negara, siapa pemimpin negaranya, bagaimana cara memilihnya, dan seterusnya. Tidak ditemukan. Demikian juga di dalam hadis bahkan. Kecuali kemudian ada beberapa hadis yang mengatur beberapa hal tertentu, tetapi biasanya beberapa hadis yang seperti ini menjadi hadis yang tidak bisa disepakati oleh para ahli hadis. Nah, tetapi ada hal penting yang sifatnya justru prinsip dasar. Dalil kulli. Ada maqasidus syariah yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kira-kira kalau mau bicara soal fikih siyasah, maka ini menjadi hal penting yang harus dipahami ketika beristihad dalam fikih siyasah. Dan harus menyadari bahwa politik atau siyasah itu akan terus berkembang sesuai situasi dan kondisi. Dan semua ini untuk mencapai kemaslahatan. Nah, metode berikutnya adalah namanya ijma. Sebetulnya ijma itu kalau dalam usul fikih kan ittifaqu jami'il mustahidin fi asrin minal usur ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hukmin syar'i. Kesepakatan ulama semuanya umatnya Nabi Muhammad pada satu masa setelah beliau wafat tentang hukum tertentu. Nah, kesepakatan ini menjadi dalil dalam hukum Islam. Meskipun kemudian memang kalau mau menyebut semuanya setuju langsung tidak bisa, sehingga dibagi ada ijma qauli atau ijma sharih, ijma qat'i, ijma bayani. Kesepakatannya disampaikan secara langsung, lisan, tulisan, dan seterusnya. Setuju tentang sesuatu. Tapi juga ada namanya ijma sukuti atau ijma ghairu sharih. Ijma yang diikuti oleh mustahid secara diam-diam. Bahasa lainnya, ketika ada disebutkan ketentuan istihad tertentu tentang fikih siyasah, maka ulama yang lainnya diam, tidak mengeluarkan persetujuannya, juga tidak mengeluarkan penolakannya, maka ini dianggap setuju atau ijma. Ijma yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad menjadi hujah penting. Karena Nabi Muhammad menyebut bahwa umat beliau adalah umat yang benar. Umatan wasata. Umatan yang memang sudah memiliki keseimbangan. Jadi saksi terhadap seluruh manusia. Walaupun kemudian syarat saksi itu adalah bersikap adil. Metode berikutnya mempelajari fikih siyasah adalah qiyas. Qasa yaqisu qiyasan. Mengukur atau ukuran. Jadi qiyas itu berarti ya menjadikan ukuran, timbangan, dan seterusnya. Qiyas menetapkan hukum pada satu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan hukum yang sudah ada ketentuannya karena ada ilah yang menghubungkan. Kenapa fikih siyasah harus qiyas? Ya, karena ada banyak hal yang memang tidak diatur langsung oleh nas dan bisa jadi pada ketentuan hukum yang sebelumnya sudah ada. Ketika ada ilat penting yang diambil, yang sama, yang mempengaruhi hukum itu, maka dilakukanlah qiyas untuk melaksanakan. Kemudian ada namanya istihsan. Ya, istihsan juga bagian dari istihad. Di mana istihsan itu ya mencari kebaikan, mencari hasan, tolabul hasan. Yang dilakukannya prakteknya dengan cara berpaling udul dari dalil khusus kepada dalil umum, dari dalil juz'i ke dalil kulli, dari am, dari khas ke am. Dengan kata lain, ini meninggalkan satu dalil tertentu, beralih ke dalil yang lain, yang acuannya adalah kebaikan dan kemaslahatan. Tentu metode istihsan ini memang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah, konflik kepentingan, dan seterusnya. Ada kepentingan sempit, ada kepentingan luas, dan seterusnya. Contoh, kepemilikan tanah. Ini bagi seseorang dan individu itu sebetulnya dilindungi, dan ini sudah ada hukum yang bicara ini. Hukumnya, kalau seorang punya tanah, maka kepemilikannya dilindungi secara pribadi itu. Tetapi ada hukum yang lain. Misalnya hukum yang lain ada kesepakatan untuk membangun sarana umum, membangun jalan umum, sarana kesehatan, pendidikan yang mereka gunakan bersama. Yang tanahnya bisa jadi ngambil dari tanah orang.
Nah, jadi ada hukum yang berlaku umum, ada hukum yang berlaku khusus. Ada dalil juz'i, ada dalil kuli. Maka kemudian akhirnya diambillah dalil yang umum, yang juz'i, yang kuli, yang am, bahwa kemudian ada kesepakatan orang untuk mengambil tanah digunakan kepentingan umum, dan akhirnya kemudian mengalahkan kepemilikan tanah yang memang harus dilindungi, dimiliki oleh pribadi. Ini contoh istisna. Nah, kemudian yang berikutnya adalah maslahah mursalah. Kemaslahatan itu menurut Imam Ghazali ya berarti dua hal langsung. Dua hal langsung, yang pertama adalah mendapatkan kemanfaatan, jalbul manafi. Yang kedua adalah darul mafasid, meninggalkan kemafsadatan. Dapat baik, meninggalkan yang buruk. Itu maslahah. Nah, maslahah mursalah adalah satu kemaslahatan yang tidak ada dalilnya. Baik dalil yang menyampaikan secara langsung, mendukungnya secara langsung, maupun dalil yang melarangnya atau dalil yang membatalkannya. Dan semua ini ada kepentingan hidup manusia, maka ini disebut maslahah mursalah. Nah, tentu ada syarat-syaratnya. Kemaslahatan menjadi dasar penetapan hukum, terutama dalam fikih siasa dan secara umum. Masalah ini harus sifatnya esensial. Memang esensi betul, penting, utama. Dan ini didasarkan pada penelitian, observasi, analisis, pembahasan. Jadi penetapan hukum berdasarkan maslahat itu betul-betul ada manfaatnya dan menghindarkan madharat. Tidak semata-mata begitu saja dan asal. Kemudian di syarat berikutnya, maslahat ini sifatnya umum, tidak perorangan pribadi, dan manfaatnya pada banyak orang. Atau madharatnya menghindarkan dari banyak orang. Nah, masalah yang berikutnya tidak bertentangan dengan nas, tapi memenuhi kepentingan hidup manusia, menghindarkan kesulitan dan seterusnya. Nah, contoh nih, misalnya negara menetapkan aturan lalu lintas tentang rambu-rambu lalu lintas. Ini kalau mau cari dalilnya nggak ada, baik dalil yang mendukung maupun dalil yang menolak. Dan di dalamnya ternyata ada kepentingan hidup manusia. Didasarkan penelitian tertentu untuk bikin rambu-rambu lalu lintas itu. Masyarakatnya bersifat umum, banyak orang, bukan perorangan. Dan ini tidak bertentangan dengan nas, bahkan memenuhi kepentingan manusia. Kalau ini dilanggar, justru membahayakan orang lain. Ini contoh menggunakan maslahah mursalah. Dan yang berikutnya istishab. Dalam bahasa ushul fikih disebut baqa'u makana ala makana. Menjadikan ketetapan hukum yang sudah ada, yang telah berlaku, tetap berlaku sampai nanti ada dalil yang lain yang mengubahnya. Atau kemudian bahasa lainnya mengembalikan sesuatu ada keadaan semula yang memang tidak ada dalil nas yang mengharamkan atau melarangnya. Konsumsi makanan, minuman, melakukan hubungan manusia dan seterusnya, selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukumnya halal atau mubah. Tentu kemudian misalnya secara akali kayak apa, logis, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, maka ini boleh. Ini beberapa yang berkenaan dengan istishab. Nah, yang berikutnya ada namanya al-'adah atau al-'urf. Al-'adah atau al-'urf adalah ma ta'arafahun nas. Keadaan, ucapan, perbuatan, ketentuan yang telah dikenal oleh manusia, telah menjadi tradisi yang ditinggalkan atau dilaksanakan. Dan tentu adat ini berarti dari masa ke masa akan mengalami perubahan. Dari tempat ke tempat yang lain bisa berbeda dan seterusnya. Tidak berlaku universal. Bersifat parsial, lokal, dan seterusnya. Nah, urf atau al-'adah yang menjadi hukum ini adalah adat yang baik, yang memang tidak menyimpang dari syariat Islam secara amali, dapat berlaku, memang telah melembaga di masyarakat, kultur orisinal masyarakat setempat dan seterusnya, itu al-'adah. Nah, memang akhirnya kemudian dibagi, ada adah yang sahihah,
ada adat yang fasidah. Yang sahihah itu ya adat yang memang masuk akal, adat atau bisa jadi tidak harus masuk akal tapi dilaksanakan oleh masyarakat dan kemudian punya keuntungan, meninggalkan keburukan dan tidak bertentangan dengan nas Al-Quran. Ada fasidah, adat yang rusak, yang memang bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan sumber Al-Quran, As-Sunnah, bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan seterusnya. Misalnya adat harus menyembelih orang ketika terjadi pergantian kepala suku. Wah, ini nggak boleh. Tentu adat ini mempermudah pengambilan putusan hukum politik karena muatannya sudah dilakukan oleh masyarakat. Nah, maka kesepakatan yang dilaksanakan oleh satu negara, satu wilayah, dan seterusnya, oleh para pendiri bangsa dan seterusnya, dan sudah menjadi sesuatu yang turun-temurun, tidak bertentangan dengan Al-Quran langsung dan Sunnah secara tekstual langsung, maka ini menjadi sesuatu yang kemudian menjadi hukum yang wajib dipegang. Nanti ada satu sesi yang menyatakan tentang itu. Yang berikutnya ini. Nah, ini menjadi cara penting bagaimana mempelajari fikih siasah. Jangan lupakan bahwa mempelajari fikih siasah berarti juga dengan al-ada atau al-urf. Nah, apa hal penting? Ini menjadi kaidah-kaidah yang perlu dipegangi. Orang belajar fikih siasah, orang melihat praktek fikih siasah, orang menerapkan fikih siasah. Orang bagaimana menentukan berbagai kebijakan politik, melaksanakan siasah itu sendiri. Maka kaidah pentingnya yang pertama adalah la yunkan anna taghayyurul ahkami bi taghayyuril asman. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi perubahan hukum karena perubahan zaman. Zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, cara pemilihan kepala negaranya berbeda. Bahkan zaman sekarang, ketika kemudian ada banyak negara Islam, cara memilih kepala negara berbeda. Karena memang perbedaan itu disahkan, Rasul tidak meninggalkan aturan yang langsung terperinci tentang ini. Kemudian hal penting bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manuton bil maslahah. Semua tindakan kepala negara kepada rakyatnya ini harus sesuai dengan kemaslahatannya. Jadi tidak bisa semenang-menang, semena-mena dan seterusnya. Selalu ada kemaslahatan di balik itu. Sesuatu yang kayaknya menyakitkan tapi ada kemaslahatannya, maka itu bisa disahkan. Kemudian yang berikutnya al-'adah muhakkamah. Adat itu menjadi satu kebiasaan atau menjadi satu hukum. Bahkan yang lebih tegas lagi ada penyebutan as-sabitu bil 'urfi kas-sabiti bin nas. Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan urf, kedudukannya bisa setara dengan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia, para pendiri bangsa Indonesia terhadap dasar negara ini bagian dari al-'adah, bagian dari al-urf, dan selama ini tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah, maka hukumnya wajib ditaati dan seterusnya. Dan siapa yang melanggar ini tentu oleh Islam diminta harus mentaatinya. Tidak boleh itu dilanggar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dar'ul mafasidi, muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kadang-kadang pemerintah ini kemudian mengambil sikap untuk melarang sesuatu. Ketika misalnya sesuatu ini sifatnya sangat lokal, sifatnya sangat pemahaman kelompok, kepentingan kelompok tertentu, yang mau dipaksakan menjadi kepentingan semua orang, pemahaman semua orang, dan kemudian merusak dasar-dasar negara yang ada, maka pemerintah harus melarang. Ini bagian dari dar'ul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil masalih, dan mendukung pada prinsip dasar yang lain. Kemaslahatan umum yang lebih luas lebih diutamakan daripada kelompok tertentu. Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang kelihatannya sukar dan susah, maka harus memunculkan satu kemudahan.
Nah, saudara-saudara para mahasiswa, saya ingin menyampaikan bahwa bab awal pembahasan ini Anda bisa lacak di beberapa buku yang saya sebutkan berikut. Pertama misalnya bukunya Mujarib Musyarif dan Hamamizada, Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Islam, Erlangga. Ini mulai dari definisi, karakteristik, sampai juga soal sumber pendapatan dan pengeluaran negara. Kemudian Dedi Supriyadi, perbandingan fikih siyasah, konsep, aliran-aliran, dan tokoh-tokoh politik Islam. Dia menyebutkan banyak hal, konsep-konsep tertentu, siasah, khilafah, imamah, dan seterusnya. Arabisme, pasca khalifah, nasionalisme, pan-islamisme, barat Islam, hakim, dan seterusnya, yang memang tidak ada yang tunggal dalam konsep-konsep itu di dalam fikih siyasah. Kemudian ada bukunya Beni Ahmad Saibani, Fikih Siyasah, Bandung, Pustaka Setia. Lengkap ini, termasuk juga membahas tentang bagaimana di negara ini diatur oleh asasnya kayak apa, bagaimana sejarah zaman Nabi di Madinah pada masa Khulafaur Rasyidin, pengangkatannya kayak apa, hukum produknya kayak apa, dan seterusnya. Ada bukunya Pak Ahmad Jazuli, Fikih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dauliyah, Siyasah Maliyah. Dan yang penting lagi dia menyebut Hifdzul Ummah, penjagaan terhadap warga negara umat itu adalah maqasidus syariah. Kemudian ada bukunya Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Ini teorinya kayak apa, konsep pentingnya kayak apa. Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dauliyah, Siyasah Maliyah. Bacain, ini penting, supaya tidak asal dukung dan asal tolak. Ada bukunya Pak Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jadi fikih siyasah memang ada ajarannya, ada sejarahnya, dan ada pemikiran. Dan tidak bisa kemudian sejarah dan pemikiran dianggap sebagai sebuah ajaran. Nah, baca salah satunya buku ini. Ini beberapa sumber penting dan beberapa hal penting yang terkait dengan fikih siyasah. Pembahasan awal fikih siyasah sebagai lanjutan dari perbincangan pertemuan pertama yang dahulu. Saya mengucapkan selamat belajar, dan catatannya bahwa setelah ini para mahasiswa silahkan kemudian di grup WA untuk menyebutkan nama dan NIM-nya sebagai presensi, dan kemudian kalau ada pertanyaan dan seterusnya bisa disampaikan melalui grup WA tersebut untuk menjadi sebuah diskusi kita pada jam yang sudah ditentukan, pada jam yang memang kita sedang berada di mata kuliah fikih siyasah ini. Ini beberapa pertemuan, beberapa pembahasan penting awal tentang fikih siyasah, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, dan semoga semuanya tetap sehat walafiat, dan ilmu yang kita pelajari mendapatkan manfaat barokah di dunia wal akhirah. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa unib, wallahu a'lamu bissawab, wallahu muwaffiq bi aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.